Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Siapa sih di sini yang tak suka dengan kemenangan? Secara naluriah, manusia pasti punya sebuah kepuasan tersendiri terhadap kemenangan. Seperti apa yang dirasakan oleh fans sepak bola tanah air saat Timnas Indonesia menang atas Arab Saudi. Namun tak hanya soal kepuasan belaka yang didapat dari sebuah kemenangan, di baliknya pasti ada berkah yang mengikuti. Seperti yang dirasakan oleh Timnas Indonesia sekarang, mereka sedang panen berkah usai tampil apik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantas, apa berkah yang didapat? Sebelum membahas berkahnya, Mimin ingetin ya, agar kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu, agar tak ketinggalan sajian dan konten menarik dan berbobot dari Starting Eleven. Berkah pertama adalah saat kemenangan melawan Arab Saudi membuat ranking Timnas Indonesia melesat bagaikan roket. Padahal sebelum bertanding melawan Arab, boro-boro mikirin naik ranking FIFA. Mikir menang saja nggak sempat. Karena mental Indonesia sempat goyah usai dihajar The Blue Samurai 4 gol tanpa balas. Namun, berkat kemenangan atas pasukan Green Falcons, poin FIFA Indonesia jadi bertambah. Menurut footballranking.com, poin Timnas Indonesia yang semula berjumlah 1118,87 bertambah 16,23 poin, sehingga menjadi 1135,10. Jumlah poin tersebut membawa Indonesia naik 5 peringkat dari posisi 130 ke 125. Indonesia menggeser negara-negara pesaing seperti Gambia, India, Kongo, Sierra Leone, dan Siprus. Kenaikan ranking FIFA ini bikin Indonesia jauh melangkahi rival abadinya, Malaysia. Harimau Malaya masih berada di peringkat 132 FIFA. Timnas Indonesia justru makin mendekati Vietnam yang kini berada di ranking 117. Kemenangan atas Arab Saudi juga membuat Timnas Indonesia semakin dihargai di mata dunia. Seperti halnya ketika pelatih lawan berbondong-bondong memuji level permainan Timnas Indonesia. Pelatih Arab Saudi Hervé Renard misalnya, pasca alami kekalahan dari Indonesia, pelatih asal Prancis itu malah memuji kualitas skuad Garuda. Menurutnya, Indonesia pantas meraih kemenangan di laga tersebut karena mampu membuatnya terkejut. Dirinya tak mengira bahwa Indonesia akan bermain ofensif dan sesolid itu dalam bertahan. Sebelum pengakuan Hervé, pelatih Jepang Hajime Moriyasu juga memuji habis-habisan perkembangan permainan Timnas Indonesia. Skuad Garuda besutan STY dianggapnya sudah memiliki kualitas yang layak untuk masuk Piala Dunia. Senada dengan pujian Moriyasu, pujian pun datang dari media Vietnam dan Malaysia. Media negeri jiran OneFootballMai misalnya, media yang kerap mengolok-olok Timnas Indonesia itu justru tak malu memberikan pujian bahwa Indonesia sudah layak lolos ke Piala Dunia 2026. Media Vietnam yang berinisial Soha.vn juga tak mau ketinggalan. Mereka menggambarkan kemenangan Indonesia melawan Arab Saudi sebagai sebuah gempa. Karena sebelumnya Indonesia benar-benar tidak diunggulkan saat menjamu Arab Saudi. Soha juga mengatakan bahwa peluang Indonesia menuju Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Kemenangan Indonesia atas Arab Saudi tak bisa dilepaskan begitu saja pada sosok Marcelino Ferdinand. Pemain Oxford United yang mencetak brace di laga tersebut juga ikut dipuja-puji oleh dunia internasional. Media ESPN mengatakan bahwa Lino terlalu bagus untuk keluar dari line up Timnas Indonesia. ESPN juga menyebut Lino akan menjadi masa depan bagi sepak bola Indonesia. Tak hanya media asal Amerika Serikat itu saja, FIFA pun demikian. Dalam website resminya, otoritas sepak bola dunia itu juga ikut memuji Marceng dengan menyebutnya sebagai keajaiban untuk membantu Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Media statistik ternama asal Inggris yakni Squawka juga ikut memposting pencapaian Lino.
Bahkan unggahan tersebut merupakan unggahan pertama kalinya Squawka yang membahas soal pencapaian timnas Indonesia. Selain dari media, Lino juga dipuji oleh pemain Tottenham Hotspur Richarlison. Pemain asal Brazil itu memuji Lino di kolom komentar unggahan Instagram Marceng dengan emot api. Kalau keseringan main di kolom komentar pemain Indonesia, bisa-bisa striker Spurs itu malah ikutan komen menyala abangku nih. Akun Instagram 433 ketika memposting foto Lino sedang mengangkat Ballon d'Or juga mendapatkan like dari pemain sekelas Erling Haaland. Yang lebih heboh lagi, akun Instagram Lino @marcelino_ferdinand10 sampai di follow legenda MU Rio Ferdinand @rioferdi5. Selain pemain, pelatih maupun staf, salah satu elemen penting bagi kesuksesan timnas Indonesia adalah supporter. Jangan sekali-kali anggap remeh fans yang ada di tribun. Mereka adalah energi yang bisa membakar semangat punggawa Garuda di atas rumput hijau, karena fans adalah pemain ke-12 kita. Selain Chan maupun riuh gemuruh yang mereka hadirkan ada dari tribun, mereka juga menghadirkan koreo indah yang membuat semua orang takjub melihatnya. Terbukti koreo persembahan Lagrandi Indonesia dengan tema Gundala versus Godzilla yang dibalut oleh sepenggal lirik lagu Bernadia juga turut membuat mata dunia terpukau. Mahakarya koreo megah tersebut mendapat pujian dari ultras timnas Jepang, bahkan FIFA. FIFA merasa kagum dengan koreo tersebut dan menyebutnya sebagai sebuah atmosfer yang indah. Bukan saja koreo yang dipuji publik dunia, terbukti dari segi kesetiaan, fans Indonesia disebut oleh media Jepang Soccer Digest Japan sebagai fans paling sejati. Pasalnya, meski timnya kalah 4-0 atas Jepang, mereka tak beranjak dari stadion dan tetap mendukung. Tidak seperti yang mereka amati di Stadion Bahrain dan Arab Saudi yang fansnya pergi dari stadion ketika timnya kalah. Meningkatnya performa timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 juga menjadi berkah bagi para pemain, termasuk para pemain diaspora seperti Miss Hilgers, Jai Itses, dan Kevin Dix. Ketiga pemain tersebut kebanjiran tawaran dari berbagai klub setelah penampilannya yang apik bersama timnas Indonesia. Agen Hilgers, Yalsin Sarika, telah mengatakan pada media Football International bahwa kliennya tengah jadi rebutan klub Serie A, Como, dan klub La Liga Sevilla. El nyengir kontraknya masih tersisa hingga 2026. Menurut laporan Transfermarkt, nilai pasarnya kini sudah mencapai 10 juta euro. Namun Twente akan mematok harga yang lebih tinggi jika Como dan Sevilla serius meminati pemainnya. Selain Hilgers, Kevin Dix juga menjadi incaran klub Bundesliga setelah tampil berseragam timnas Indonesia saat melawan Jepang. Pemain Copenhagen yang kontraknya akan habis Juni 2025 itu dilaporkan akan ditebus oleh raksasa Bundesliga Borussia Mönchengladbach. Klub berjuluk Die Vollen tersebut mengincar Kevin Dix karena sedang ingin memperkuat lini belakang. Selain itu, keberadaan Kevin bakal jadi pengganti yang sempurna apabila bek asal Jepang, yakni Ko Itakura hengkang dari klub. Kabarnya Mönchengladbach sudah bersedia untuk menebus pemain asal Indonesia tersebut dengan mahar yang diinginkan FC Copenhagen, yakni senilai 4 juta euro. Begitupun juga kapten timnas Indonesia Jai Itses yang kembali dikaitkan dengan dua klub yang dulu pernah mengincarnya. Mereka adalah Torino dan Fiorentina. Kedua klub tersebut berniat menebus Bang Jai yang kontraknya akan habis tahun 2027 mendatang. Kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi yang mendunia membuat Indonesia memiliki daya tarik baru di mata pemain-pemain keturunan. Minat mereka untuk membela tim merah putih pun semakin tinggi, seperti halnya Ole Romani yang mengaku semakin yakin bahwa dirinya tidak salah pilih untuk berseragam timnas Indonesia pada Maret nanti. Tak hanya pemain ultra itu saja yang ngebet untuk berseragam Indonesia, pemain yang santer dirumorkan sebagai calon pemain timnas Indonesia berikutnya seperti Jairo Ridwold maupun Tristan Goyers semakin tak sabar berseragam merah putih. Kedua pemain tersebut dikabarkan media Belanda Football Premier menjadi pemain keturunan yang sudah bersedia memenuhi panggilan Ibu Pertiwi.
Di sisi lain, hasil positif yang diraih Indonesia mampu meredam tekanan publik tanah air soal hashtag STY out di media sosial. Tekanan yang mulai tinggi agar STY angkat kaki dari kursi kepelatihan Indonesia memang tak bisa dihindari setelah kalah 4-0 atas Jepang. Evaluasi besar-besaran kepada STY dan tim bahkan akan diadakan oleh PSSI setelah laga melawan Arab Saudi. Namun apa yang terjadi? Tekanan publik pada STY hilang bak ditelan bumi. Fans tanah air seolah lupa pada tagar tersebut. Mungkin kalau masih ada yang mengingatkan STY out, patut dicurigai jangan-jangan ia adalah antek-antek Bung Toel.